Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal suspensi sebagai respon dari yang mengomentari itu loh, suspensi, cara setelnya, cara modifikasi suspensinya Dukun Shockbreaker. Jadi Dukun Shockbreaker itu kan modifikasi suspensi itu dengan dibuat lebih ngelos, jadi aliran oli di dalam shockbreaker itu dibuat lebih lancar. Karena aliran olinya lebih lancar, otomatis hambatan dari suspensi jadi berkurang. Trik ini diterapkan nggak cuma di suspensi orisinil NMAX saja, tapi juga RCB dan lain-lain lah. Jadi gitu caranya. Nah, komentarnya macam-macam, tapi penulis garis bawahi ada 4. Yang pertama, per itu makin lama dipakai makin empuk, makin gak keras. Terus yang kedua, suspensi bawaan motor itu adalah suspensi yang terbaik untuk kisaran harga yang sama. Yang ketiga, apa tadi? Lupa. Aduh, tadi ingat ada 4. Ya pokoknya yang terakhir dulu, suspensi mentul-mentul di tikungan itu yang terbaik. Suspensi empuk itu mudah mentul-mentul di tikungan, terus nggak stabil. Jadi kalau mau cari suspensi terbaik itu harus yang keras. Oh ya, sama yang terakhir itu lupa lagi. Aduh, apa sih, barusan ingat lupa lagi. Oh ya, suspensi itu yang orisinil awet banget. Jadi ada yang mengaku motor Vario-nya, motor Honda Beat FI-nya itu suspensinya awet sampai sekarang. Nah, semua ini menurut penulis terjadi karena nggak membedakan antara kerja per dengan shockbreaker. Yang biasanya ada, keterangan yang biasanya ada itu biasanya abstrak deh ya, sulit untuk mengenali apa sih sebenarnya shockbreaker itu. Per orang pada ngerti, shockbreaker itu ya penjelasannya rumit. Kalau per kan jelas, per keras itu kalau ditekan keras, per empuk itu kalau ditekan empuk. Nah, kalau shockbreaker gimana itu? Apa fungsinya itu? Nggak tahu. Pokoknya kalau olinya bocor, sudah waktunya ganti. Itu dong. Jadi banyak yang nggak tahu bahwa sebenarnya fungsi shockbreaker itu untuk ngerem lajunya suspensi. Kalau perumpamaan itu apa ya? Ya kayak dawai lah, kayak gitar, senar yang dipetik itu kan bunyi ini muncul gelombang tuh, tapi kan makin lama makin senyap, suaranya makin lama makin hilang. Nah, fungsinya shockbreaker itu apa? Itu kayak senar yang lagi dipetik itu dipegangi, disentuh, jadi bunyinya langsung cepet hilang. Jadi fungsinya suspensi itu ada 2, yang satu itu per,
yang gunanya itu untuk membuat apa perubahan jalan itu biar bisa nggak langsung ke bodi tapi dimentulkan ke per dulu, jadi sebagian dikurangi, tenaganya diserap oleh per. Sementara itu shock breaker fungsinya untuk menghalangi gerakannya suspensi. Jadi suspensi itu kayak dipegangi, ojo melaku, ojo obah. Jadi yang menghambat gerakan per itu adalah shock breaker. Makanya namanya breaker. Breaker itu kan memecah ya. Shock breaker shock itu enaknya bahasa Indonesianya apa ya? Kejutan yang dihancurkan ya, tambah ngawur lah, gak karuan. Lebih enak pakai contoh lainnya, damper. Dam itu diredam, DAMP ya, itu artinya diredam. Jadi damper atau shock breaker itu fungsinya meredam getaran. Meredam itu apa? Jangan sampai obah, jangan sampai bergerak banyak-banyak, digocei, ditahan, dihalangi, dihambat. Makanya penulis kalau ngomong shock breaker itu selalu ngomong hambatan. Ya karena fungsinya shock breaker itu menghambat gerakan per. Coba ake. Nah, jelas ya. Nah, bagian yang sering lebih dulu rusak di suspensi itu adalah bagian shock breaker ini. Oli bisa bocor, valve-nya bisa kehalang. Pernah ada yang lihatkan pecahannya apa ya, bisa masuk shock breaker, menghalangi valve-nya. Valve itu maksudnya apa ya? Katup bolong-bolongnya yang ada di piston penggeraknya itu. Jadi kan mengapa kok shock breaker itu bisa menghalangi kerja suspensi, bisa menghalangi geraknya suspensi? Karena di dalamnya ada cairan, terus ada kayak jarum suntik itu yang mendorong oli naik atau turun. Nah, pendorongnya ini ada lubangnya. Kalau lubangnya kecil ya sulit, keras sekali suspensinya. Makanya dikasih lubang-lubang biar agak enteng, biar masih bisa gerak suspensinya. Jadi kayak jarum suntiknya ada lubangnya gitulah, atas bawahnya oli tapi ya. Jadi kalau suspensi bergerak ya kayak jarum suntik ditekan atau ditarik. Nah, yang bagian pistonnya itu, bagian silindernya, bagian yang menggerakkan aliran cairan ini, itu dikasih lubang-lubang biar enteng, nggak abot-abot. Kalau nggak ada lubangnya ya mampet, nggak gerak sama sekali. Oleh karena itu dikasih lubang biar gerak. Lubangnya makin besar makin enteng. Nah, kalau suspensi sudah nggak ada hambatannya gimana? Ya itu rusak. Karena kebutuhannya suspensi itu adalah membuat kebutuhannya shock breaker itu adalah membuat per itu nggak gampang bergerak, biar dia tetap gitu-gitu aja, dihambat. Jadi motor kalau lewat jalan jalan nggak mentul terus, nggak berhenti gitu, tapi ya akhirnya berhentinya lebih cepat, sehingga begitu ada lubang atau benjolan jalan selanjutnya siap, sudah balik asal, nggak nyangkut di tempat asalnya. Nah, kalau misalnya masih ngunjak-ngunjak tiba-tiba kena lagi, ya bisa jadi tambah-tambahan, ya bisa dikurangi, bisa ditambahi, tapi seringnya yang kerasa kita itu ditambah. Jadi pas misalnya ya per lagi balik tinggi-tingginya, tiba-tiba kena benjolan jalan lagi, wah jedak. Lawang ya namanya per ya, mantul. Nah, tambah atos ibarat bola lagi melambung ya, mau mantul ke bawah, dipukul lagi ke atas, kan makin keras tuh, makin tinggi pantulannya.
ya kira-kira kayak gitu. Jadi yang ngomong per makin lama makin lembek, makin letoy, makin empuk itu bukan pernya yang makin empuk, tapi shock breakernya. Shock breakernya itu meler, nggak mungkin bisa awet seumur hidup shock breaker itu. Soalnya apa? Dalamnya olinya dihambat pakai seal. Sealnya juga sering digosok-gosok sama batangan pistonnya, sama batangan besinya itu. Ya lama-lama ngeces toh, nggak mungkin terus-terusan. Apalagi yang pakai tabung itu. Lawong ban itu wis karet semua, nutup semua, pakai pentil, ya saya tetap bocor ya. Ya apalagi kalau suspensi lah. Kalau sama-sama pakai seal karet, ban pakai karet semua aja bisa bocor. Apalagi kalau yang model seal-sealannya gitu, ya makin gampang bocor kan. Jadi suspensi rusak itu seringnya olinya ngeces, terus olinya rusak, olinya sudah nggak tahan, jadi oksidasi segala macam, kena air jadi warna putih gitulah. Terus udaranya bocor. Kalau udaranya bocor ya gini ya, fungsinya udara di suspensi tabung itu, gas nitrogen itu gunanya biar oli yang di dalamnya suspensi ini nggak mudah berbuih. Kalau nggak mudah berbuih, efeknya apa? Ya bisa konstan. Hambatan itu dipakai terus-terusan tetap konsisten. Tapi kalau udah ada buihnya, hambatan suspensi itu bisa amburadul, jadi nggak jelas. Kadang enteng, kadang atos, nggak enak dinaiki. Terus efeknya kalau cairannya ngeces gimana? Macem-macem. Ada yang tenaganya berkurang, hambatannya berkurang. Ada yang jadi jedok. Jadi kan karena ada kopong olinya, geraknya kadang iringan banget, kadang langsung natap olinya jedak gitu. Jadi kalau olinya ngeces itu kan jadi ada ruang udara di dalamnya. Nah padahal itu mirip jarum suntik yang ada lubangnya. Ya kalau sering main pompa air, sering main jarum suntik pasti tahu lah. Jadi kalau hambatannya air itu berat, tapi kalau hambatannya udara enteng. Nah kalau ada lubang terus cairannya berkurang gimana? Ya jadi enteng suspensinya. Nah kalau setengah-setengah gimana? Ya kerjanya jadi amburadul, kadang enteng, kadang antep, nggak jelas lah, nggak enak. Ya seringnya itu jadi sumbernya jedak, sumbernya suspensi nggak enak itu di situ. Kalau sudah banyak, ya nggak ada hambatannya sama sekali. Kalau sudah gitu ya rantai kocak, bodi sampai kocar bisa getar, terus habis itu protoli lepas satu-satu karena kena getaran, nggak kuat kan. Nah terus jadi ini juga yang menjelaskan mengapa kok ada yang bilang suspensi itu mulai dari awal, dari beli itu nggak ganti-ganti sampai sekarang awet banget. Penulis ya nggak percaya itulah, karena penulis tahu sendiri, pernah punya Honda berapa kali penulis. Suspensi bocor itu nggak kelihatan kadang, apalagi yang tiap hari hobinya nyuci motor, terus nggak mungkin kelihatan ya. Jadi jadi namanya suspensi itu, apalagi kalau yang orisinil, teknologinya masih single action, itu oli bocor kita nggak begitu ngerasakan. Soalnya apa? Dari aslinya itu
hambatan suspensi itu hampir nggak ada, hampir nol. Karena hambatan suspensi hampir nol, bocor yang kita nggak bisa ngerasakan. Lagi pula yang dihambat baliknya, kita itu jarang merasakan hambatan balik itu, sulit untuk bisa tahu. Yang bisa kita rasakan itu kalau hambatannya di kompresi, kalau pas lagi mendek itu dihambat baru kita ngerasa. Nah, apa? Bocor nggak tahu ini, olinya itu sulit dilihat ya. Kalau ada yang sampai bilang gampang dilihat, ya mungkin nggak pernah punya Honda itu. Sulit dilihat bocornya itu, apalagi sering nyuci, makin sulit. Jadi kembali lagi, sulit untuk bisa mengetahui suspensi bocor itu. Kita harus dari perilakunya. Ya perilakunya gimana? Ya perilakunya suspensi yang hambatannya sudah nol, sudah nggak ada. Taunya gimana hambatannya nggak ada? Kalau habis lewat polisi tidur ya, habis lewat jedung gitu, mantul nggak berhenti kayak motor depan nih loh. Ini motor contohnya yang suspensinya sudah mulai rusak atau rusak itu, sudah habis lah. Jadi mantul nggak berhenti. Itu ciri suspensi rusak. Apalagi kalau dipakai di jalan yang nggak ratanya banyak ya, yang ekstrim nggak ratanya. Jadi jalan nggak rata yang terus menerus, gitu. Motor itu kayak kerasa gambat karena apa? Kerja suspensi itu naik turun cepet banget, terus kadang-kadang jedak. Apa? Gerakan suspensi itu kencang banget, terus jedak, kencang jedak. Karena ya itu gerakan suspensi kan naik turun. Kalau kencang ya bisa bisa jedak juga, karena nggak cuma pengurangan tapi juga penjumlahan. Nah karena penjumlahan itu ya jadi bunyi jedak. Jadi nggak bisa bilang gitu, nggak bisa bilang suspensinya awet, harus diuji sendiri. Untuk tahu yang suspensinya sudah rusak gimana, lihat apa? Kalau dalam keadaan stasioner bisa dilihat di videonya penulis yang bahas soal spot damper, ganjal per, dumper, ya pokoknya yang apa, penulis nunjukkan gambarnya merah sama kuning bulat bentuk kayak gelang itulah. Itu silahkan lihat video itu untuk lihat contoh motor yang hambatan suspensinya sudah nol, itu yang suspensinya sudah rusak. Itu nggak kelihatan loh ya, olinya meler atau enggak. Ada bekas oli itu karena penulis kasih oli, tapi ternyata nggak bisa sembarangan. Nggak bisa dari atas, nggak bisa disuntik. Ya mungkin harus dibongkar itu. Terus yang ngomong suspensi motor, bawaan motor itu yang terbaik, itu orang rasanya nggak pernah punya motor lokal ini. Penulis bahas gitu, itu pasarnya pasar lokal ya, bukan pasar luar negeri. Suspensi bawaan Yamaha, bawaan Honda itu bukan Honda CBR 1000 RR Min RR ataupun MT7 ataupun apa Forza 250 ataupun CBR 250 RR, kan itu yang maksud penulis gitu. Apalagi apa Honda Wing, ya bukan itu yang maksud penulis jelek itu. Yang maksud penulis jelek itu apa? Yang motor matic buatan lokal, motor ya itulah motor matic buatan lokal yang pasarnya 90% di Indonesia. Boleh lah pakai contohnya Honda CB, tapi punyanya motor sport itu biasanya anehnya ya, suspensinya dibuat lebih nyaman, padahal ya membuat nyaman suspensi itu enggak butuh banyak
usaha lah kalau misalnya niat serius, karena cuma ganti dalamannya tok, cari per yang ukurannya pas, dicoba. Kalau terlalu keras tinggal ganti yang lebih empuk dikit, terlalu keras masih terlalu keras, tinggal ganti yang lebih empuk dikit, gitu loh. Pabrik itu nggak niat buat motor. Sorry, pabrik sekoknya rekomendasi Honda yang kayak KYB dan Showa itu nggak niat bikin suspensi di Indonesia. Bisa jadi itu nggak punya ahli, cuma adanya pekerja pabrik tok sama sales, wis itu tok, nggak ada tenaga ahlinya sama sekali, nol. Teknologi aja nggak berkembang dari dulu zaman sampai sekarang. Sebenarnya perkembangan teknologi, cara kelingan model zaman 20.000 tahun lalu itu nggak masalah loh sebenarnya, karena yang utama itu diri dalamannya pun nggak ada beda. Yang merek mahal-mahal, Ohlins pun itu isinya cuma apa sih, cuma ring besi yang lemes, wes itu tok. Besi bulat terus ada lubang-lubangnya, wes itu tok, nggak butuh teknologi tinggi. Kalau cuma bikin niru itu tok ya. Tapi sini malah pakai yang ribet-ribet, pakai per lah. Padahal ya yang lain-lain nggak pakai per pun bisa. Kan ciri unik suspensi dalam negeri itu kan seringnya ada pernya. Ya kadang ada yang agak pinteran dikit, pernya diganti dengan logam tipis yang bisa elastis. Tapi gitu ya tetap aja masih dipaksa single action itu maksudnya yang kalau merapat itu nggak dihambat, yang melarnya lagi dihambat. Terbaik apanya, wong jelas-jelas males pabriknya itu nyari ukuran per yang pas, yang nggak terlalu keras untuk orang Indonesia. Dipikir apa yang naik itu ukurannya 200 kilo total ya. Kenapa Pak ngomong penulis 200 kilo? Karena dinaiki orang 175 100 ya, sekitar segitu total ya, boncengan istri sama anak 175 lah gitu. Itu masih terasa keras ya. Dan Yamaha ini ya, bukan Yamahanya mungkin ya, KYB nya gitu disebut suspensi terbaik gimana gitu. Itu belum hambatan suspensinya ya. Hambatan suspensi itu bahas di kalau empuk itu di jalan kencang nggak stabil, dibuat jalan 100 kilo nggak stabil, dibuat nikung goyang-goyang, susah mengendalikan motor. Nah itu karena teknologi single action gitu. Itu karena single action itu efeknya kayak gitu. Suspensi empuk dipakai jalan kencang nggak stabil, ya itu efeknya single action atau suspensi yang sudah soak, yang sudah nggak ada hambatannya sama sekali. Jangankan yang empuk loh, ya yang keras aja masih tetap nggak stabil loh. Kan tahu sendiri kan pemirsa, kalau penulis berangkat kerja itu lewat jalan beton atau lewat jalan yang pavingnya nggak karu-karuan itu kan amburadul, nggak enak belas. Dan kalau pakai suspensi keras bisa stabil di situ? Sama saja, nggak enak. Jalan kencang waktu di jalan yang beton itu enak? Nggak enak. Siapa bilang enak itu? Dibanding dengan naik Suzuki Next atau Honda Beat yang pernya sudah kacau, itu masih lebih enak itu. Jalan 100 loh yang ngomongnya, sama-sama jalan 100 km/jam. Naik Suzuki Next 2 enak kok, empuk. Walau suspensinya DBS, harga 250.000, ada tabungnya, ada preloadnya. Padahal yang orisinilnya itu nggak ada preloadnya, nggak ada tabungnya, model kuno. Ya harganya ya segitu itu. Aneh kok sampai ngomong lebih bagus untuk kisaran harga yang sama. Itu orang nggak pernah punya motor matic gitu.
nggak pernah punya motor lokal, ngaku-ngaku apa punya. Nah, terus ini nggak stabil di jalan kencang itu, sumber utamanya itu adalah dari shock breaker. Buktinya apa? Buktinya adalah ini suspensi DPS ini lebih empuk dari aslinya tapi stabil. Lihat aja video yang akhir ini, penulis kan berani jalan agak kencang di di jalan beton itu stabil. Karena apa? Penulis gampang mengendalikan motor, gak kayak waktu suspensi orisinil. Aneh kok ada orang bilang suspensi orisinil itu terbaik untuk harga yang sama. Ini harganya cuma 350.000. Orisinilnya berapa? 1,3 juta. Mahal loh. Pengennya lebih murah lagi ada 285, itu juga pasti sama enaknya, sama stabilnya, ada kecepatan 100 dibuat lewat situ. Yang sebelumnya juga Honda itu kan pernah pakai ISS DTG. Enak itu. Kalau ukuran pernya pas, kalau nggak ketipu sama sales, ukuran pernya dipaskan, enak ISS DTG itu. Manteng. Jalan kecepatan berapapun itu kayak ya naik mobil lah, naik mobil sedan. Manteng. Situ jalannya jalan kayak apapun, lewatnya anteng gitu tok. Nggak kehambat, nggak apa. Tikungan no problem, mau jalan berapa wis ayo adu menikung. Jalan nggak enak, jalan 100 no problem, itu empuk padahal. Jadi ya sumber utamanya adalah orang ini biasanya nggak membedakan antara per dan shock breaker. Ya mau gimana lagi, penjelasan shock breaker itu sulit ya. Ya semoga ngerti lah penjelasan penulis soal shock breaker. Ya wis sudah, sekian saja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.